Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Ramadan dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023 yang bertindak sebagai interviewer pada sesi wawancara sore hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin minta izin kepada saudara karena saya merekam wawancara kali ini dan juga akan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang bersifat privasi atau individu. Apakah boleh? Boleh, bersedia. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudara mungkin bisa memperkenalkan diri kita. Baik, terima kasih. Saya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Rahmat. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi, angkatan 23. Berarti bisa dipanggil Rahmat. Rahmat saja. Tujuan atau tema dalam wawancara kita kali ini adalah seputar tentang penolakan peninjauan UKT. Nah, setahu saya Rahmat salah satu dari beberapa orang yang ditolak dalam peninjauan UKT yang dilakukan dalam beberapa waktu lalu. Nah, saya ingin bertanya dulu, bagaimana situasi, maksudnya bagaimana perasaan Ahmad akhir-akhir ini, apakah bahagia atau sedang sedih? Agak sedikit tak baik-baik saja sih karena tugas yang begitu banyak sekarang. Semester 3 saya kuanti ada, kuanti, observasi, wawancara, itu semua turun lapangan semua gitu. Berarti lagi sibuk-sibuk sekali gitu. Iya. Nah, bagaimana perjalanan tadi ke kafe ini? Agak sempat ini sih mondar mandir, lihat di maps. Saya kadang di situ tadi tersesat kayak di situ. Ternyata udah dekat di waktu kesingkat tadi kembali ke lagi. Dilewati sih. Baik. Ya gerak maps. Selanjutnya saya akan menjurus kepada pertanyaan seputar peninjauan UKT. Nah, apakah boleh tahu apa alasan utama saudara melakukan peninjauan UKT? Alasan saya melakukan itu karena faktor ekonomi dari orang tua, karena saya rasa sih orang tua juga itu kesulitan buat membayar dengan UKT itu. Jadi saya ajukan gitu, dan itu bukan dari tahun pertama nih saya ajukan itu. Pasnya sebelum masuk dari kuliah tahun pertama saya sudah sanggah di WD2 Pak Lukman. Sudah saya itu, namun katanya saya sudah wawancara sama orang tua saya, dia itu bilang iya, setelah sudah berikan itu alasanku sama orang tuaku, bilang oh iya bisa diturun ini UKT-mu karena alasan itu tadi. Jadi menunggu itu selesai wawancara di Zoom, menunggu 3 hari itu ada pengumuman, taunya masih tetap di sama 5 juta. Jadi agak kecewa di situ. Padahal bilang itu WD2 bisa turun ini, tapi taunya tidak. Dan setelah itu saya sempat kontak nih di pihak kampus buat konfirmasi, bilang kenapa saya masih tetap ki UKT ku segini, padahal dan panitianya sendiri tuh bilang bisa begitu. Kalau pengumumannya tetap di 5 juta, padahal sudah diajukan, sudah bilang iya, tapi tetap tidak berubah. Berarti awalnya dari pihak kampus mengatakan mungkin bisa turun, tetapi pas pengumuman ternyata tidak. Tetap Nah, pada saat peninjauan UKT Anda tidak disetujui, nah apa reaksi pertama Anda ketika hal tersebut terjadi? Yang sekarang atau yang pas yang pertama? barusan? Oh, yang barusan.
informasiku itu kan sebelum pengumuman ada kan semacam berkas dokumen yang dibagikan di WA bilang siapa saja yang lulus yang proses UKT ulang. Nah saya lihat itu kebetulan ada namaku, dan tulisnya itu 0. Kira itu bebas dari UKT diterima ki. Dan aku bilang ih 0 ki UKT ko. Jadi kayaknya diterima diturun Jim. Sempat senang di situ, agak merinding mama telepon ini, mamaku kasih kabar ke mak ternyata normnya UKT itu tidak ada lagi dipikirkan atau apa tuh. Tahunya setelah aku baca lebih lanjut, ternyata nol itu tidak diterima. Jadi awalnya senang itu jadi agak sedih lagi. Berarti awalnya saudara mengira UKT-nya sudah turun karena tertulis angka 0, namun ternyata itu tanda bahwa UKT-nya tetap seperti semula. Iya, kan baru pertama kali juga tahu, nggak tahu bilang 0 itu tidak diterima ternyata. Nah, menurut saudara kira-kira evaluasi atau apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Maksudnya mengapa kira-kira fakultas menolak peninjauan UKT saudara? Sebelumnya itu kan ada beberapa berkas dikumpul buat ajukan itu. Nah, saya sudah kumpul, sudah tahap diverifikasi nih, setelah selesai nih dan ada yang kurang di saya. Jadi saya tahu yang kurang itu pas pihak kampus yang periksa, karena sebelumnya pihak kampus periksa itu, yang periksa itu BEM. Jadi saya tahu bilang apa yang kurang itu dari fakultas fakultas PIK dari WD2, yang kurang itu ada suratku yang tidak lengkap. Tidak lengkap di suratku lah di situ. Nah, memang bagaimanakah itu proses persiapannya kalau mau peninjauan UKT? Apa saja yang perlu disiapkan? Yang dipersiapkan itu kan banyak sekali kategori-kategori di situ yang masuk di 7 golongan. Nah, saya masuk di musibah. Di musibah itu kan banyak luas ki. Kebetulan saya itu orang tua cuma satu yang nafkahi, satu orang. Untuk seorang yang satunya itu yang bapak sudah lepas tangan nih. Jadi yang kurang itu tadi di berkasku ya surat keterangan cerainya di situ. Tidak resmi karena saya upload itu cuma surat dari kelurahan. Kira itu nggak mau minta tuh, ternyata ketahuan bilang tidak diterima berkasku pas diverifikasi sama pihak kampus, dan itu tidak bisa nih diubah-ubah, tidak bisa nih kayak dikasih kesempatan kedua buat perbaiki itu. Jadi di situ saya baru tahu kesalahanku, oh tidak dari segi surat penceraian seperti belum lengkap suratnya, namun isinya mungkin belum sesuai. Ya belum sesuai, sudah lengkap cuma tidak resmi di situ. Nah, memang alurnya itu apakah sampai tadi saudara menjelaskan bahwa BEM juga termasuk? Ya terlibat buat dalam masuk peninjauan UKT. Iya. Memang dalam proses peninjauan UKT itu apa saja yang perlu dilalui, misalnya dari BEM dulu atau bagaimana alurnya? Kalau alurnya sendiri awalnya itu dikasih masuk dulu, isi form dulu, Google Form itu kita isi daftar nama, alasannya sama masuk di situ berkas atau apa. Nah setelah itu dikasih masuk di semacam grup yang untuk peninjauan UKT ini khusus itu. Nah di situ juga ada nih kakak-kakak yang beritahu bilang ini berkasmu kalau ada kurang bakalan dikabari, apa-apa saja yang kurang yang belum lengkap. Jadi kami bakalan hubungi Anda kalau misalnya ada kurang. Sudah itu beberapa hari kemudian, karena ini peninjauan AKT belum terlalu jelas di mana alurnya, cuma sebatas kumpul dulu berkas di BEM. Jadi disuruh beberapa hari itu ada nih WD2 informasi bilang diadakan Zoom buat sosialisasi tentang ini, apa saja mau ditanyakan, masalahnya apa, bagaimana. Jadi di situ bisa bertanya mengenai kendaraan, apakah bisa dimasuk ini di golongan yang 7 di fakultas.
Itu begitu anunya, alurnya. Dan itu kalau selesai di situ dikumpul di berkas di fakultas dulu. Habis di fakultas di univ minat kirim. Habis itu sudah di univ, diverifikasi di univ, terus dari fakultas lagi dia kabarin lagi bilang ini keterima. Jadi dari univ dia lagi bilang di BEM fakultas baru univ. iya, verifikasi lagi. Nah, setelah dapat info bahwa saudara ditolak dalam peninjauan UKT dan saudara sudah mengetahui bahwa ada mungkin surat yang belum lengkap atau belum sesuai. Nah, menurut saudara apa yang perlu dikembangkan dalam peninjauan UKT baik dari saudara ataupun fakultas? Kalau saya sudah sempat saya singgung tadi, kayak tidak kasih kesempatan kedua lagi kalau diperiksa sama fakultas, cuma berhenti di situ saja, tidak ada yang perbaikan bilang selengkap tugas ini tidak lengkap, pokoknya tertutup, tidak mau lagi diterima sama fakultas. Padahal sebelumnya itu saya kira aman nih, itu karena diperiksa kan pertama dari BEM, BEM juga sampai saat itu tidak pernah kan hubungi. Jadi kukira oh aman ini berkasku deh, karena tinggal validitas mami sama pihak kampus toh. Ternyata pas pengumuman ada yang tidak lengkap, yaitu surat resminya dari perceraian itu. Jadi kayak perlu semacam kan tidak tahu apa maunya ini pihak kampus kan, tidak tahu kalau di BEM sudah mina sosialisasikan itu. Karena mungkin saja BEM kan cuma sebatas periksa gitu, empat yang itu tuh surat-suratnya lihat oh lengkap, cuma lihat lagi dalamnya apakah betul ini atau tidak. Jadi saya rasa dari segi BEM-nya itu belum memeriksa lebih lanjut lagi, kayak memeriksa betul-betul kita pakai ini benar nih, valid nih, itu bukan sebatas memenuhi itu dia. Itu. Nah, itu kan tadi waktu pertanyaan kedua saya menanyakan tentang reaksi saudara mengenai ketika saudara ditolak peninjauan UKT-nya. Nah, kali ini saya ingin menanyakan bagaimana reaksi orang-orang di sekitar saudara ketika saudara mendapatkan pengumuman tersebut. Kalau reaksi dari orang sekitar yang cuma saya kabari itu kan dari mama saja, saya hubungi, yang lainnya enggak. Jadi habis ditolak itu saya telepon nih mamaku, bilang mak sudah kak mengajukan ini tapi nggak diterima ki. Jadi kayak ini mamaku kayak nggak mau ki kebawa kepikiran kak, karena kan saya kebawa kepikiran terus dari ekonomi dari orang tua kan. Jadi katanya mama bilang jangan terlalu pikirkan itu soal biaya, biar mama saja tangani itu. Kau fokus mau saya belajar, jangan sampai gara-gara ini nggak fokus kok. Kan kalau bilang orang tua kan begitu, semakin kepikiran baru kita kan kayak dirasa tahu ini keadaannya orang tua mau itu ya. Berarti orang tua tetap tetap mendukung, tetap belajar, namun saudara merasa terbebani akan hal tersebut. Iya, tetap kepikiran bagaimana bisa aja ini lanjut ke tidak begitu ya untuk perkuliahan selanjutnya. Baik. Bagaimana pendapat Anda mengenai pihak kampus tentang penolakan peninjauan UKT saudara? Maksudnya bagaimana sih harusnya pihak kampus dalam peninjauan UKT? Untuk pihak kampus sendiri ya harus kasih lagi kesempatan kedua buat yang tidak lengkap lagi berkasnya atau kurang jelas apa yang kurang di situ, perlu semacam itu. Mungkin itu aja, harus ada tambahan sesi lebih lebih transparan kepada para
calonnya ini yang meninjau UKT tadi? Ya harus makasih jelas kasih kesempatan kedua lagi dari orang yang mengajukan. Jangan berhenti sampai tidak ada berkasnya, ini berhenti sudah, tidak ada lagi mau kelanjutannya lagi, mau bilang kasih kesempatan lagi ke dalam ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika saudara mendengar bahwa saudara ditolak peninjauan UKT-nya, nah apakah hal tersebut mengubah rencana studi saudara? Apakah kira-kira saudara, misalnya ketika perencanaan peninjauan UKT dan saudara mengira-ngira bahwa mungkin akan diterima, insya Allah. Nah, mungkin saudara telah menetapkan sebuah rencana studi, nah namun ternyata ditolak. Apakah saudara mengalami perubahan rencana studi atau bagaimana? Iya, berubah karena saya tahu bilang saya ekonominya itu kurang mumpuni, jadinya saya atur cara biar bagaimana ini bisa hemat begitu selama di perkuliahan. Kayak misalnya dari segi rencana RPS, sengaja Kak pilih 3 hari saja kuliah kampus offline, 2 harinya itu online nih, jadi kayak menghemat biaya nih di situ. Karena saya sudah tahu bilang ini ekonomi orang tua kan agak tidak mumpuni, bilang tiap hari ke kampus begitu kan. Berarti saudara memadatkan waktunya. Kan dari segi uang makan kan juga, kalau di kampus kan begitu, sama uang bensin juga. Kebetulan saya jauh rumahnya, jadi perlu biaya 2 hari itu saja untuk isi bensin 20.000. Jadi cukup atur-atur di situ mami. Apalagi saya tidak ada penghasilan dari kerja atau apa, cuma sebatas ini saja belajar begitu. Iya, dari masih jajan dari orang tua. Itu kan kalau minta jajan di orang tua kan agak malu-malu tunjuk juga tuh. Agak naik sudah besar mah kenapa masih tetap Kak. Tapi mau tidak mau harus memang kayak minta uang yang urgent banget kayak uang makan, kayak tidak ada kayak anak-anak kuliah pada umumnya kan biasa di kafe-kafe ajak nongkrong sama temannya. Jadi saya kadang kalau diajak Kak sama temanku bilang, ayo deh pergi ke sini, saya pikir-pikir dulu, bilang ada sih uang untuk besok gitu. Jadi hemat-hemat, jadi mahasiswa lebih hemat dan lebih mengatur waktunya. Iya, ya tidak sering di kampus kan, tidak makan biaya lagi. Nah, apakah kejadian tersebut juga mempengaruhi motivasi saudara dalam akademik atau bagaimana? Mempengaruhi. Kadang kalau renung-renung begitu, pendada saya bikin, biasa saya bilang, bisa aja lanjut ini kuliah dengan keadaan seperti ini. Jadi saya sempat berpikir seperti itu, agak cemas Kak perihal itu. Jadi yang bisa Kak dalam pikiranku itu memang saya caranya menenangkan, ya bikin Kak solusi begitu buat kedepannya, bilang kalau memang tidak bisa Kak lanjut kuliah, mungkin bisa Kak ambil cuti akademik atau bisa dicicil. Itu mami yang bikin solusinya mami dari itu, mungkin kemungkinan paling buruknya. Jadi itu yang mungkin yang bisa bikin tenang Kak sedikit begitu. Jadi sisi lain saudara juga punya rencana B untuk itu lagi tersebut. Tapi secara khusus tadi bahwa itu sangat mempengaruhi motivasi saudara dalam belajar. Kalau untuk belajar sendiri sih, saya lakukan yang terbaik saja sih. Tidak ada bilang turun ke down gara-gara itu. Tidak, karena saya tetap ingat orang tua pesannya sebelumnya bilang belajar mau saja. Jadi saya agak tenang sih, itu tenang karena mama sendiri sudah bilang begitu. Jadi saya kasih tenangkan diri, oh iya kasih baik nih akademikmu supaya mama juga bahagia itu juga. Itu mama yang bisa dilakukan sekarang.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana saudara merubah eh, cara saudara memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari setelah mendengar pengumuman penolakan peninjauan UKT tadi? Prioritas maksudnya? Maksudnya kayak maksudnya kan setiap orang mempunyai prioritas pengeluaran secara finansial untuk kebutuhan masing-masing. Nah, apakah dari penolakan peninjauan UKT tersebut memengaruhi atau mengubah prioritas saudara dalam mengeluarkan uang? Memengaruhi sih, karena saya pilih-pilih yang paling penting dulu di apa, di kehidupanku. Kan biasa kan mahasiswa itu kalau mau tiap hari beli baju baru kan begitu, kayak fashionnya. Saya paling tidak terlalu pikirkan itu karena ada yang lebih penting dari itu, kayak misalnya kan uang makan, uang bensin, gimana nanti orang tua bisa tabung buat uang kuliah ke depannya. Itu sih yang saya prioritaskan, yang masih bisa dilakukan di rumah, yang masih ada saya tetap pakai dan tetap berusaha untuk bersyukuri, walaupun kadang terpikir bilang kayak maka beli ini deh, karena agak minder-minder sama orang lain kan, seperti itu dunia perkuliahan kayak simpang sekali kan. Kita masih muda kan begitu. Selanjutnya, nah, bagaimana penolakan peninjauan UKT mempengaruhi perasaan saudara mengenai keadilan sosial di lingkungan kampus? Peran saya itu agak kecewa karena saya rasa kan UKT itu dirancang buat sesuai dengan ekonominya, ternyata di lapangan itu beda. Kan ada itu orang tuanya PNS, dia dapat yang rendah, yang 2,5. Harusnya kan itu buat orang-orang yang bukan PNS kan begitu, orang tuanya kan harus dikasih begitu. Namun realitanya beda. Yang saya dapat itu, saya dapat yang 5 juta, padahal orang tua saya bukan PNS atau apa, yang gajinya saja itu masih honorer. Kalau mau dibilang gajinya bersihnya itu paling 1 juta, yang banyak kan dari remonya biasa. Baru orang tua juga kondisinya sudah berumur kayak 40-an nih, dimana staminanya juga kurang nih dalam bekerja, sehingga remonya juga agak turun nih. Apalagi tambah juga kesehatannya orang tua juga sudah ada penyakit gulanya, jadi sehingga menurunkan performanya buat bekerja. Jadi keadilannya di situ dari segi apa, peninjauan UKT-nya kadang tidak pasti sasarannya ini dari pihak kampus, cuma periksa dari berkas-berkasnya. Padahal kalau dari segi berkas kan bisa dimodifikasi, bisa diakal-akali lah. Apalagi gampang apalagi di kelurahan urus berkas, tidak punya mobil, tidak punya motor, agak bisa diatur lah di situ. Jadi tidak pasti, mungkin tiap kampus bisa tambah semacam evaluasi lagi supaya tambah benar-benar ini orang UKT-nya segini, ekonominya segini, jadi tidak ada salah sasaran. Apalagi dari KIP juga kan, nggak tahu saya dari KIP pasti atau tidak, jadi perlu kayak semacam evaluasi ulang lagi dari peninjauannya. Jadi kayak ada beberapa turun lapangan lah buat memastikan. Karena saya sendiri, saya takut buat berbohong, apalagi di tahun terakhir saya itu sudah tes 3 tahun dari SNBT yang tes, karena saya kira dengan melakukan tes lulus ini lulus murni bisa meringankan ekonomi saya. Namun tetap tidak. Jadi harus semacam evaluasi lagi dari pihak kampus buat tepat orang yang menerima UKT itu. Biar lebih transparan kesannya ini. Ya, tidak ada yang memainkan berkas-berkasnya, pokoknya di situ dia betul-betul mencerminkan ekonomi. Ya, keadilan. Iya. Jadi kasihan itu yang orang ekonominya segini tapi dia tembak yang UKT tinggi. Di mana dia
cari itu uang, karena lebih beda cerita lagi kalau orang yang sudah tinggi anunya apa ekonominya baru tembak ini kan tidak ada yang menghiraukan seperti itu, jadi lebih susah lah untuk ekonomi. Nah, apa langkah yang saudara ambil ketika mendengar pengumuman tersebut? Apa langkah yang menjadi solusi alternatif bagi saudara? Solusi saya ya, saya tidak mau juga kejadian yang bagaimana lagi. Siapa sih orang yang mau tinjau UKT begini, apalagi kalau tinjau UKT kan ada kayak semacam perubahan dalam ekonominya, pasti orang bakalan tidak mau terima seperti itu. Tapi ya realitanya di mana, masalah bisa saja muncul tiba-tiba, jadi kita antisipasi saja. Karena saya sudah tahu bilang kesalahan saya itu sudah ada di berkas penceraian, mungkin perlu mulai urus-urus saja begitu biar lebih diterima lagi, dan semoga tidak terjadi nih hal-hal yang lebih lagi daripada cukup itu lah, seperti itu. Berarti lebih antisipasi mengenai berkas-berkas lain atau syarat-syarat dalam pengurusan. Iya, biar kedepannya kan UKT bukan di satu kali ini, masih berlanjut Ji. UKT yang penting tidak satu kali bisa ajukan orang itu, kalau diterima tidak bisa lagi mengajukan ulang, jadi cukup satu kali Ji. Jadi betul-betul harus disiapkan memang itu berkas yang baik pokoknya. Nah, bagaimana menurut saudara langkah tadi yang saudara jelaskan itu dapat menjadi solusi? Gimana? Bagaimana langkah yang saudara tadi sebutkan, misalnya antisipasi dan lain-lain, bisa menjadi, menurut saudara bisa menjadi solusi bagi peninjauan UKT selanjutnya? Yang bisa solusi ya, karena kan tadi sudah nah yang kurang itu saya yang itu, dan saya ajukan ulang nih yang sudah saya kirim ulang, cuma yang berbeda itu yang surat ininya mami, karena surat penceraian saya surat dari orang tua itu cerainya dari lurah jadi tidak resmi di situ, jadi pihak kampus itu maunya yang resmi mentok dari pengadilan agama, jadi di situ dia kurang diperlukan, di situ ada kan. Nah, setelah bermakan tersebut, mungkin pernahkah saudara ingin berniat untuk menjadi beasiswa, atau bagaimana pandangan saudara mengenai beasiswa sebagai solusi dari penolakan peninjauan UKT saudara? Iya, sempat terpikirkan buat ambil beasiswa termasuk KIP, karena KIP sendiri kan saya sudah tidak bisa nih kalau mau KIP, karena terakhir angkatanku itu angkatan 21 itu maksimalnya, padahal saya sudah lewat nih, jadi sudah KIP itu tidak bisa lagi ajukan. Terus kalau untuk beasiswa lain kan, beasiswa lain kayak di Jarum seperti itu kan harus ikut-ikut kayak semacam sosialisasinya kalau ada apa-apa kan, jadi kayak ada sesuatu dikorbankan lagi, padahal saya orangnya malas ikut-ikutan seperti itu. Kalau sobat mau ke saya cuma uang di saya di seperti kayak KIP saja semacam prosesnya, tapi kadang kan susah buat anunya lagi, lulusnya di situ banyak lagi berkas-berkas, mungkin itu yang bikin saya malas buat daftarnya. Nah, selain beasiswa, mungkin pernahkah saudara mendengar mengenai pinjaman pendidikan, dan bagaimana pandangan saudara mengenai pinjaman pendidikan tersebut? Kebetulan untuk adik sendiri kan dia kuliah, dimana mama itu sudah ambil nih pinjaman uang di bank juga. Iya, dia sudah pinjam, dan perkiraan mamaku itu bilang ki lunas ki adek ini baru lunas ki, kayak bayar dikit double begitu di kalau pinjam jadi lebih susah. Memang sudah bayar di bank setiap 1 bulan itu mama store 2.500.000 lah di situ di bank, tapi di satu sisi lagi bayar di UKT lagi di pihak kampus yang 5 juta lagi untuk adik, jadi dikira meringankan, tidak
lebih menyusahkan Ji kalau ada solusi bilang pinjam begitu. Belum lagi bunganya dan Ya bunganya kan kalau utang kan dari tahu lagi ada terus ini uang disiapkan untuk biar bayar gitu. Jadi menurut saya lebih susah dan itu sudah dirasakan sendiri di orang tua saya. Nah, apakah saudara pernah berpikir untuk bekerja paruh waktu setelah melakukan peninjauan UKT, atau bagaimana pandangan saudara tentang bekerja paruh waktu yang sebagai solusi dari tragedi tersebut? Iya, sempat sih mau berpikir bilang mau kerja sambil kuliah biar membantu ekonomi orang tua. Cuma udah tahu saya sendiri ini tuh kurang bisa tuh waktu karena dari tugas-tugas kuliah saja sudah memberatkan bagi saya sehingga tidak ada cari waktu untuk cari uang seperti itu. Dari psikologi sendiri kan sibuk banget. Dari fakultas lain bisa jika santai-santai, tetap kenapa? Padahal rencana bilang mau kerja, sempat terpikirkan juga kalau mau disuruh misalnya memang cari uang, bisa aja dari segi ekonomi kayak joki-joki, kerja tugas teman. Bahkan ada satu situasi di grup angkatan itu bilang kan statistika dasar kan banyak terkendala di situ. Kebetulan ada teman bilang, siapa yang mau kerjakan kini statistika dasarnya, siapa mau. Jadi kebetulan saya chat itu orang bilang, kasih mak sini paling saya sudah mak begitu, bilang kasih mak paling saya kerjakan ki. Cuma ya mungkin bisa nih nak kerja atau ada yang orang lain bisa kerjakan, nak bilang oh paling yang tidak jadi ya ada yang kerjakan kak seperti itu. Nanti kalau saya mempromosikan saudara mengenai joki tugas mungkin bisa ya? Bisa gitu. Cuma dia apa karena cuma itu Ji bisa lah di waktu luang kan iya. Nah mungkin di masa yang akan datang atau semester selanjutnya, apakah saudara ingin berencana kembali untuk meninjau UKT Pak Alex? Iya tetap, karena itu tadi memberatkan dari segi ekonomi. Jadi tetap terus meninjau sampainya mentong turun itu. Pokoknya tetap mencoba lagi walaupun ditolak beberapa kali. Iya coba lagi. Selagi kita masih berusaha, yang terbaik kan pasti ada jalan seperti itu kan. Urusannya mami mau diterima atau tidak, yang penting kita sudah berusaha di situ. Dia tetap optimis saja. Jadi jangan hiraukan dulu hasil akhirnya, coba dulu. Nah, bagaimana dukungan dari mungkin orang sekitar Anda seperti teman, keluarga atau apapun itu ketika saudara menghadapi tragedi tersebut, penolakan peninjauan UKT, bagaimana bentuk dukungan atau bentuk support dari teman-teman? Kalau untuk support itu dari keluarga sih, dari keluarga itu kan kebetulan alhamdulillahnya keluarga mama juga sering membantu mama saya karena sudah tahu keadaan mama saya itu sudah tidak berkeluarga lagi sehingga pendapatannya itu sudah agak kurang, sehingga dari pihak keluarga sering mengasih kalau mami membayar khusus adik yang terima uang UKT-nya. Biasanya tanteku itu dia bayarkan nih uang UKT-nya adikku, sudah dari awal nih masuk sampai semester 5 tanteku terus dibayar, alhamdulillah. Jadi itu sedikit meringankan bagi mama saya karena fokus di saya nih, karena bukan main kalau dihitung tiap 6 bulan harus bayar 10 juta, di mana ambil karena baru gaji juga orang tua bersihnya itu 1 juta. Jadi yang tadi saya bilang baru kebanyakan remo, dan itu pun remo tidak pasti juga, ya tergantung dari kemampuannya dia dapat pasien kuat-kuatnya. Padahal mama sering mengeluh juga bilang tidak bisa aku rasa kerja agak lama berdiri karena kebetulan ibu saya kan itu
perawat di rumah sakit. Jadi dia mengeluh-mengeluh pokoknya kalau sudah pulang kerja. Jadi kadang biasa kalau mengeluh saya pijit-pijit biasa dia apa di itu mami yang mendukung buat orang tua. Berarti selain mendukung secara moral, mungkin keluarga juga mendukung secara material dan finansial. Iya, agak terbantu di situ sih. Nah kalau teman-teman bagaimana? Untuk teman-teman sendiri, kebetulan saya tidak cerita di teman-teman hari ini karena itu tadi belum Pak bisa terbuka sama teman-teman. Berarti lebih memilih untuk berdiri sendiri dan bersama keluarga. Iya, paling kalau mau curhat-curhat begitu kan di keluarga saja. Nah, selanjutnya bagaimana dukungan alternatif dari universitas? Apakah universitas memberi dukungan alternatif kepada saudara terkait penolakan peninjauan UKT? Kalau dari dukungan, mungkin pihak kampus juga agak longgar nih, karena kan dia kasih kesempatan lagi buat yang tertolak. Udah tahu nih kalau aturannya berbeda lagi, karena saya juga sempat was-was dengan aturannya ini, karena ada yang bilang lagi tidak ada nih lagi tinjau UKT karena peraturan baru. Jadi saya pikir-pikiran gimana nih, padahal aku simpan-simpan ini untuk tahun kedepannya ternyata, tapi syukurnya itu enggak berubah gitu. Apalagi rektor baru kan mungkin lebih Ya, was-was. itu juga Ya. kebijakan barunya Pak Rektor kan dari tahu juga ke depan bagaimana masih bisa diajukan atau tidak, apakah berubah dari segi 7 golongan itu kan udah sulit buat diprediksi, buat dipastikan hal itu. Tapi semoga bisa seperti bisa diajukan terus begitu sampainya bisa keterima peninjauan UKT-nya. Baik. Nah, apakah itu kan bentuk dari dukungan universitas bahwa tidak ada yang dirubah dari segi kebijakan peninjauan UKT, malah diperlonggar karena bisa beberapa kali. Nah, apakah universitas menyediakan untuk bantuan keuangan, program bantuan keuangan tambahan untuk mahasiswa? Kalau untuk dari kampus sendiri paling dia share-share saja beasiswa dari sini di sini sampai situ saja sih. Hanya kalau dari segi universitas sendiri yang kasih suntikan dana atau pengurangan itu enggak, paling sebatas KIPJ. Itu pun tadi Kan di luar kan itu di luar aturan Tonji itu. Tidak ada yang dari luar aturan. itu pun KIP biasa tidak sesuai atau salah ya begitu. Iya, targetnya itu sama aja kayak awal masuk lah. Nah, setelah itu apakah atau bagaimana harapan saudara mengenai perubahan kebijakan ke depannya mengenai peninjauan UKT? Dan harapannya semoga pihak kampus lebih bagus lagi dalam mengevaluasi peninjauan ini yang betul-betul mencerminkan ekonominya orang. Semoga juga dari peraturannya sendiri itu tidak dipersulit lagi, pokoknya lebih baiklah daripada yang kemarin, tidak ada perubahan. Dan semoga juga tidak, yang itu tadi yang paling penting yang bisa berkali-kali buat itu, semoga tidak dirubah lagi seperti itu. Nah, kalau dari segi ini kan tadi dari universitas, kalau dari fakultas atau dari pihak-pihak lain mungkin ada harapannya? Harapannya ya pas dievaluasi saja bisa dikasih kesempatan kedua, karena jadi tahu BEM itu maunya apa, ke kampus itu maunya apa, jadi kayak saling bertabrakan yang mana yang mau didengar seperti itu. Mungkin evaluasinya seputar itu saja. Nah, bagaimana harapan
harapan saudara bagi pihak kampus terkait penolakan UKT yang saudara alami? Apa bisa diulang? Maksudnya apa harapan Anda bagi pihak kampus? Maksudnya bagaimana seharusnya pihak kampus memberikan harapan kepada saudara mengenai tragedi saudara ditolak dalam peninjauan UKT? Kan dari pihak kampus sendiri sudah memberikan sosialisasi, bilang kalau misalnya tidak keterima ini bisa ajukan kembali, yang penting tidak keterima di tahun sebelumnya. Jadi tapi kejadian yang kemarin itu kayak masih abu-abu Ki, tidak terlalu jelas Ki informasinya, bilang akan diadakan lagi peninjauan UKT. Jadi kayak di penghujung pembayaran Ki baru ada itu informasi UKT-nya. Nah jadi kita agak was-was Ki di situ, bilang masa tidak ada peninjauan UKT lagi tahun ini, pada mau Ki membayar, bahkan sempat pembayaran UKT kan itu diundur lagi karena orang yang meninjau UKT. Karena faktor itu sih agak khawatir apakah ada aturan peninjau UKT lagi atau tidak. Jadi mungkin pihak kampus lagi bisa sosialisasikan lebih awal lagi dari itu, mungkin pas mau selesai semester kah bisa dikasih info anak-anak, bilang nanti bakalan ada seperti itu, bukan di pas pertengahan atau mau penghujung baru ada itu informasi. Berarti nggak mungkin karena itu juga ya saudara sampai terlambat dalam mengurus surat atau lambatnya info dari. Ya bisa, karena kita kan besoknya berapa hari tuh sudah tutup pengumpulan berkas, jadi agak buru-buru di situ untuk ngurusnya, kiri kanan lagi seperti itu, padahal kan masih hari libur, Ya. jadi agak terganggu juga. Apakah saudara sempat kepepet, maksudnya kayak waktunya itu sangat sempit karena sudah mau kuliah dan pengurusan peninjauan UKT atau bagaimana? Agak pepet mungkin enggak sih, karena saya dimudahkan dalam segi pengurusan berkasnya, kebetulan ada keluarga Tonji itu RT RW, dimudahkan dari segi itu ya saya. Jadi jika terkendala gimana atau buru-buru gimana dipersulit atau apa segi pengurusan berkas. Berarti betul-betul murni kesulitan kemarin itu betul-betul cuma berkas dari kelurahan itu? Iya betul, dari surat apa yang pencarian itu tidak resmi, cuma dari kelurahan. Yang harusnya itu surat berasal dari pengadilan agama. Iya harusnya, cuma kan saya baru tahu pas ditolak, jadi tidak antisipasi, jadi mau juga urus, tidak cukup waktu, jadi kan perlu waktu yang lama kan. Apakah saudara pernah sempat melihat syarat-syaratnya dengan betul-betul teliti, atau saudara salah memahami sehingga hal tersebut terjadi, atau bagaimana? Karena iya, pas di Zoom itu penjelasannya WD2 itu terlalu cepat, jadi langsung jadi sesi tanya jawab, jadi tidak sempat bisa bertanya, bilang apa tugasnya, berkasnya, tidak menjelaskan secara rinci, bilang untuk kasusnya pencarian seperti ini harus dari surat begini, tidak boleh kasusnya begini, jadi kurang dari segi informasinya di situ. Jadi anggapannya ini, mungkin saja anggapannya WD2 itu dari peninjauan ini yang dari tahun-tahun kemarin jadi tidak perlu panjang lebar, jadi langsung masuk ke pertanyaan. Jadi sempat bicara juga WD2 begitu, jadi langsung saya jadi pertanyaan begitu. Berarti harapan saudara harusnya lebih dijelaskan secara detail. Ya betul, harus dijelaskan secara detailnya gimana. Nah, pesan apa yang saudara ingin sampaikan kepada mahasiswa lain yang menghadapi situasi serupa dengan saudara? Pesan saya untuk mahasiswa yang mengalami seperti saya, tetap semangat buat jalan di perkuliahan, jangan sampai berikan saja yang terbaik di akademiknya, jangan terlalu terbebani sama
biaya-biaya itu mungkin sudah ada yang atur, tinggal kita jalankan misalnya yang baik, yang terbaik bagi, dan tetap berusaha sama anunya apa ya, jangan pernah menyerah buat ajukan lagi sih. Nah, kalau pesan bagi kampus atau universitas sendiri mengenai Jawa Barat ini? Semoga aturannya dipermudah lagi, evaluasi di bagian penyebaran pengumpulan berkas diperjelas dan dikasih berikan waktu lagi buat memperbaiki itu. Jadi bukan sampai fakultas terima berkasnya ada ketolak ya selesai sampai situ, tidak ada lagi evaluasi yang berikutnya. Nah, terakhir pesan bagi diri sendiri, pesan untuk Rahmat sendiri mengenai baik untuk menuju UKT atau harapan kedepannya apa? Pesan saya buat diri sendiri apa ya? Bisa Maksudnya kayak apa harapan saya ya ke depan semoga bisa tetap lanjut kuliahnya. Itu sih saya, karena karena biar bisa bahagiakan orang tua dari segi ekonomi kan, kalau misalnya lulus dari S1 ini. Seperti itu sih harapan saya, semoga saya bisa tetap lanjut kuliahnya sampai lulus sehingga bisa membantu orang tua saya. Apa harapan saudara untuk wawancara pada sore hari ini? Harapan wawancaranya? Apakah mungkin dari wawancara ini bisa menyuarakan mengenai pendapat-pendapat orang yang tolak peninjauan UKT-nya karena hal-hal yang mungkin sekiranya itu bukan masalah dari internal orang tersebut, mungkin malahan dari pihak yang eksternal, pihak dari kampus sendiri. Ya semoga bisa di bahan evaluasi lagi biar dari video ini gitu. Nah, terakhir apakah saudara punya pertanyaan? Enggak ada saya rasa. Terima kasih banyak atas wawancara yang cukup padat pada sore hari ini. Semoga kedepannya segala urusan dari saudara Rahmat dimudahkan. Amin. Semoga nanti peninjauan UKT selanjutnya bakal diterima oleh pihak fakultas dan kampus, dan semoga urusannya dimudahkan. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada mungkin pertanyaan yang menyinggung atau sampai mengulik privasi dari saudara, insya Allah semua privasi bakal dirahasiakan dan tidak disebar kemana-mana. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijumpa lah.